Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari jemaat sekalian, kita menenangkan hati pikiran kita masuk dalam ibadah kepada Tuhan bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan Dia yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita naikkan hormat bagi Allah Bapa. Segala hormat dan puji kami naikkan kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang begitu besar yang mengasihi kami. Engkau telah datang dalam dunia untuk menebus kami sebagai orang berdosa. Engkau telah menguduskan kami Tuhan, sehingga hidup kami ada pengharapan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, khususnya untuk hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang di hadapan-Mu. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, Engkau juga berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dari perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami pernah mempermalukan nama Tuhan, menyakiti Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, supaya kami layak untuk boleh datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Demikian pula kami kepada sesama kami, seringkali kami juga melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti mereka, yang kurang berkenan di hadapan mereka. Ampuni kami Tuhan. Dan kami juga mohon ampun kepadamu kalau selama ini kami masih ada dendam kepada orang-orang sekitar kami yang pernah menyakiti kami. Bila kami boleh belajar seperti Engkau untuk bisa mengampuni mereka. Dan kalau ada orang yang pernah menyakiti kami, dan mungkin juga mereka minta ampun kepada kami, minta maaf kepada kami, bila kami juga belajar untuk bisa memaafkan dan mengampuni mereka. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar layak untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga mohon kepadamu, murnikan motivasi dalam kami dalam beribadah kepada Tuhan. Kami datang beribadah pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kesenangan bagi diri kami pribadi. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mendengar doa kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita mau datang menikmati untuk menyembah Dia Allah yang Maha Kudus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami saat kami merindukan-Mu, saat kami sujud di hadapan-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi
hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, celingkanku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari bersama kita sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Dipersilakan duduk. Bimbinglah kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Tuntunlah kami ya Bapa, agar kami hidup di dalam kehendak-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
Tuhan. Sama-sama kita naikkan dan katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu tak pernah berhenti, kebenaran-Mu selalu mengiringi perjalanan hidup iman setiap jemaat-Mu di tempat ini. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah aku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa aman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Bersama-sama pujikan sekali lagi pujian ini. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh
yang memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdosa. Yang memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa, menunggu saat berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat di mana kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh mengutarakan segala pergumulan kami di hadapan-Mu. Dan Kau senantiasa memberi kekuatan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami mempunyai Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami di saat kami sedang bergumul dengan permasalahan kami. Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Bapa kami, senantiasa siap untuk menolong, memberi kekuatan kepada kami, menolong kami untuk bisa mengatasi setiap masalah yang sedang kami hadapi. Biarlah kami senantiasa berharap pada pertolongan-Mu dan juga kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur kepada-Mu kalau kami masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkarya, supaya kami lebih mengerti dengan apa yang kami baca, dengar, dan kami renungkan. Kau juga berkenan juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan perlengkapi juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan di saat-saat liburan seperti ini. Kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita masih ada kemauan untuk boleh datang beribadah kepada-Nya. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini yaitu doa bawa kami, atau sebuah doa komunal, sebuah doa yang dipanjatkan secara bersama-sama dengan orang percaya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara membuka dari Injil Lukas. Kita akan baca Injil Lukas pasal 11. Kita akan baca 4 ayatnya, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, Bapak Ibu. Injil Lukas pasal yang 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada kami, murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kepada kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berbahagialah setiap kita baca firman Tuhan, kemudian kita bisa merenungkan, dan lebih daripada itu kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan doa Bapa kami yang ada di Injil Lukas dengan Injil Matius itu ada sedikit berbeda.
Di mana kalau Injil Lukas itu tidak didoakan secara keseluruhan, tapi sampai dengan pencobaan. Itu sebabnya kalau kita doa Bapa kami itu kita diambil dari Injil Matius yang lebih komplit sampai dengan kata amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita perhatikan akan doa Bapa kami ini Bapak Ibu ya, dari ayat 2 sampai ayat yang keempat, itu ada sebuah istilah ada sebuah kata yang bisa menjadi pusat perhatian kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat cerita ini, ceritanya pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Mereka itu kemudian datang setelah mereka melihat Yesus berdoa, kemudian mereka berkata, Tuhan, tolong dong, bantu kami, ajari kami berdoa seperti yang dilakukan Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, maksudnya kepada murid-muridnya, ajar kami doa. Kemudian Yesus mengajarkan mereka doa seperti ini. Dia mengatakan, kalau kamu berdoa, katakanlah seperti demikian, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, kata pertama yang disebutkan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu ketika mereka mengajar berdoa, yaitu sebuah kata yang tidak pernah disebutkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Di mana Yesus mengajar mereka waktu mereka berdoa menyebut Allah itu sebagai Bapa. Itu ada suatu kedekatan antara manusia dengan Allah. Jadi sebagai pencipta yang begitu tinggi yang seperti tidak terjangkau oleh manusia, tapi dalam Tuhan, dalam Kristus itu ada suatu kedekatan yang begitu luar biasa. Di mana kita bisa memanggil Tuhan kita, pencipta kita sebagai Bapa. Ada suatu kedekatan, saudara. Sehingga demikian kalau kita dekat dengan Bapa, maka bagi kita itu akan lebih mudah untuk mengutarakan segala pergumulan kita tanpa merasa takut, Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat zaman Israel itu enggak semudah itu kalau kita berdoa pada Tuhan. Itu pun kalau kita lihat Bapak Ibu ada imam-imam besar yang menjadi perantara dan sebagainya. Tapi sejak Yesus datang dalam dunia dan waktu dia mati di atas kayu salib, maka hal itu tidak terjadi seperti itu. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita satu hak, di mana kita bisa menyebut Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Itu hal yang luar biasa. Jadi ada kedekatan dengan kita, dengan Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengampuni segala dosa-dosa kita, saudara. Ada seorang tokoh, mantan presiden, yang berkata seperti ini. Orang Kristen itu kalau berdoa itu dekat dengan Allah. Jadi nggak usah teriak-teriak, nggak usah pakai speaker, tapi cukup berdoa. Bahkan waktu menyebut Allah mereka dengan sebutan Bapa. Itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Itu orang non-Kristen bisa berkata seperti itu. Seharusnya kita bersyukur kalau kita punya Tuhan seperti itu, kita bisa menyebut setiap saat tanpa ada waktu di mana kita harus berdoa. Setiap saat bisa datang pada Tuhan, dan kita bisa mengatakan, Bapa, tolong kami. Bapa, kami ada masalah seperti ini, tolong kami dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian kata berikutnya, jadi hari ini saya tidak menjabarkan doa Bapak kami secara panjang lebar, tapi ada beberapa hal yang perlu saya tekankan, Bapak Ibu. Yang pertama itu mengenai Bapak itu, yang kedua mengenai kata kami, Bapak Ibu. Kalau kita lihat akan doa Bapak kami ini, itu berulang kali mengatakan kami, sampai kalau saya baca itu sekitar 7 kali, Bapak Ibu ya. Jadi waktu Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus juga mengatakan seperti ini, berikan aku setiap hari makanan aku yang secukupnya. Dan ampunilah aku akan segala dosaku, sebab aku pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku, dan jangan membawa aku ke dalam pencobaan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Yesus juga mengajar seperti itu. Tapi penekanannya Yesus mengatakan kami. Itu artinya waktu kita berdoa, itu kita tidak berdoa seorang diri, saudara. Tapi kita berdoa dengan orang lain. Kami itu lebih daripada satu. Jadi waktu kita berdoa, kita bukan cuma berdoa seorang diri, tapi kita berdoa dengan orang lain. Itu artinya Yesus waktu mengajar ini, Yesus begitu menekankan betapa pentingnya doa bersama. Betapa pentingnya doa komunal itu bersama-sama orang percaya, kita bisa berdoa bersama, saudara. Tapi dari Tuhan, kalau kita dari apa yang terjadi dalam dunia ini Bapak Ibu, kalau boleh saya ingat, saya masih ingat ada sebuah peristiwa di mana pada 10 tahun yang lalu, nggak salah itu Bapak Ibu ya, waktu itu di Palestina ada sebuah peristiwa yang begitu tragis, di mana kelompok Taliban mendatangi sebuah sekolah itu sekolah pemerintah, sekolah tentara, di bawah naungan tentara Pakistan pada waktu itu. Nah, kelompok Taliban waktu datang ke sekolah itu, kemudian dia tuh menembak dengan membabi buta. Yang ditembak adalah para siswa pada waktu itu. Dan dikatakan pada waktu itu ada 145 orang siswa itu yang sudah cukup dewasa, yang sudah SMA seperti itu, meninggal. Tewas pada peristiwa itu. Kemudian ada 125 orang itu luka-luka yang cukup parah. Nah, ketika ditanya salah seorang Taliban tersebut, mengapa sih kamu menembak sekolah? Dia mengatakan,
Kamu tahu nggak, sekolah ini sekolah di bawah tentara. Dan seringkali tentara itu, pemerintah dan juga tentara, seringkali bekerja sama dengan bangsa asing, bangsa kafir, katakan seperti itu. Maka tugas kami sekarang membunuh anak-anak muda itu supaya mereka nantinya waktu dewasa, mereka nanti menjadi tentara, mereka tidak lagi bekerja sama dengan orang-orang asing, negara asing. Jadi ada pemikiran seperti itu. Nah, waktu ini terjadi, maka semua orang mengutuk akan perbuatan kelompok Taliban. Dan pada waktu itu ada orang-orang Kristen di Pakistan bersama dengan seorang pendetanya yang bernama Anwar, itu berdoa bersama. Pada waktu itu berdoa bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh para siswa tersebut. Jadi di sini terjadi namanya doa bersama. Bersama-sama mereka berdoa, Bapak Ibu. Dari Indonesia juga pernah terjadi, Bapak Ibu, kalau kita ingat juga ketika terjadi hilangnya pesawat Air Asia waktu jatuh di kelautan, maka pada waktu itu juga banyak sekali diadakan doa bersama dengan Mbak Lilin. Mereka berdoa bersama-sama untuk para keluarga korban yang ditinggalkannya. Jadi kalau kita di sini, Bapak Ibu, sepertinya doa bersama itu senantiasa diinginkan oleh semua orang, dirindukan oleh semua orang. Cuma sekarang ini sepertinya hal seperti itu nggak terjadi lagi. Dan biasanya doa bersama dilakukan itu kalau pada peristiwa genting di negara kita sebagai orang Kristen khususnya, kalau misalnya terjadi kerusuhan seperti kerusuhan 98 yang lalu, itu banyak gereja berdoa bersama. Tapi kalau suasana aman-aman, maka doa bersama itu seringkali nggak dilakukan. Mengapa seperti itu bisa terjadi? Karena orang-orang merasa, doa bersama itu cukup merepotkan juga, ada waktu datang lagi di tempat tertentu, kemudian berdoa lagi, seperti itu nggak terlalu penting. Kemudian kalau kita mungkin pernah bertanya pada seseorang, kita mengajak seseorang untuk berdoa, ayo gereja yuk, kita berdoa bersama-sama, persekutuan doa. Mereka seringkali bisa mengatakan seperti ini jawabannya, udahlah nggak usah doa bersama, di rumah saya juga bisa berdoa kok. Doa pribadi juga sama-sama berdoa kepada Tuhan. Lalu kalau kita mendengar seperti itu, kita bisa menjawab seperti ini, beda lah. Doa bersama itu beda dengan doa pribadi. Betul nggak beda, Bapak Ibu? Beda nggak doa bersama dengan doa pribadi atau memang sama? Bedanya di mana? Lebih bagus, lebih kompak seperti itu. Ada juga mengatakan seperti ini, kamu harus doa bersama. Mengapa? Karena kalau doa bersama itu lebih didengar oleh Tuhan. Doa bersama bisa lebih dijawab oleh Tuhan. Doa pribadi itu mungkin nggak terlalu didengar oleh Tuhan. Jawabannya nggak bisa top chair seperti itu. Apakah betul seperti itu, Bapak? Enggak. Kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, kalau doa bersama lebih didengar oleh Tuhan, itu tidak betul sama sekali. Nah, kenapa selama ini kita punya pemikiran seperti itu? Ini kesalahannya di sini, Bapak Ibu. Karena seringkali kita tuh menafsirkan salah dari Matius 18:9-20. Di mana dalam Injil Matius ini dikatakan seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabul oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, ini bukan sebuah janji di mana Allah itu akan menggenapi, akan menjawab doa kita yang dipanjatkan bersama-sama, enggak seperti itu. Nah, waktu kita melihat perikop ayat ini, kita harus melihat perikop sebelumnya. Di mana Matius 18 ini kalau kita lihat ayat sebelumnya itu bicara tentang disiplin gereja. Jadi waktu ada seorang anggota gereja, entah itu anggota gereja atau seorang pengurus atau seorang hamba Tuhan yang melakukan kesalahan dan mereka berbuat dosa, maka mereka harus mendapat sanksi dari gereja. Nah, sebelum mereka mendapat sanksi dari gereja, maka dikatakan di sana kalau kita lihat dalam Injil Matius, orang itu dipanggil dulu oleh satu orang, mungkin oleh rohaniwan, oleh seorang pendeta dipanggil dulu, diajak ngomong supaya orang itu sadar. Kalau ternyata orang itu nggak sadar, nggak mau berubah, maka Tuhan mengatakan panggil lagi orang lain, mungkin majelis pengurus, diajak bersama-sama. Kalau tadi 4 mata, 1 dengan 1, sekarang panggil beberapa orang, mungkin bisa 3 orang, 4 orang untuk mengajak orang ini ngomong bersama-sama. Tapi kalau sampai hal itu pun terjadi nggak bertobat juga, maka kemudian diajak supaya orang-orang mulai berkumpul bersama, mulai memikir, berarti orang ini nggak ada pertobatan sama sekali, mulai memikirkan orang seperti ini itu perlu diberi sanksi seperti apa. Nah, waktu menjatuhkan sanksi pada seorang jemaat itu nggak mudah, Bapak Ibu, perlu doa. Itu sebabnya kemudian waktu ayat 15 mengatakan, kalau kamu mengumpulkan seperti itu ingin mengetahui sanksi apa, kamu datang kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Nah, waktu kita berdoa itu bukan cuma 1 orang, tapi beberapa orang berdoa untuk minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan beri tunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu kira-kira sanksi apa sih yang diberikan pada orang yang melakukan dosa tersebut. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi
Doa bersama itu tidak menjamin Bapak Ibu, seseorang itu jawaban doa itu akan dijawab 100%, enggak seperti itu. Tergantung pada kehendak Tuhan. Kalau permintaan kita itu enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, jelas Allah tidak akan menjawab akan doa kita. Meskipun didoakan oleh banyak orang, oleh jutaan orang. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan menjawab apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Kita ambil contoh Bapak Ibu di Kisah Rasul. Ya. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 12, itu di mana pada waktu itu jemaat mula-mula berdoa bersama. Apa yang mereka doakan? Dua orang yang waktu ditangkap Bapak Ibu, Yakobus dan Petrus. Di mana waktu mereka berdoa, saya percaya mereka berdoa supaya dua orang dibebaskan. Yakobus dibebaskan, Petrus juga dibebaskan dari penangkapan pada waktu dari penjara. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka berdoa dan berdoa, ternyata doa mereka nggak dijawab seperti yang mereka mintakan. Dikatakan kalau kita baca 2, kemudian Yakobus dibunuh oleh Herodes pada waktu dengan pedang. Berarti Yakobus mati. Tapi kalau kita lihat ayat berikutnya yang agak akhir, di mana pada waktu itu dikatakan Petrus dibebaskan. Apa ya? Jadi ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Kemudian setelah itu dia berpikir, sebentar pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi Bapak Ibu, jadi waktu mereka berdoa, kalau kita lihat Yakobus itu ternyata nggak dikabulkan seperti apa yang mereka inginkan, tetap mati. Tapi Petrus bisa dibebaskan. Di sini kita melihat, padahal dikatakan di sana banyak orang berkumpul berdoa bersama-sama pada waktu itu. Kita melihat Bapak Ibu, waktu kita berdoa bersama-sama itu tidak menjamin doa kita dijawab seperti apa yang kita inginkan. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak bisa menjawab doa kita. Jadi waktu doa bersama itu kita tidak bisa memaksa kehendak kita pada kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan kita bukan pembantu kita, bukan juga pesuruh kita yang harus memenuhi segala permintaan kita, enggak seperti itu. Tapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pun akan menjawab apa yang kita doakan, meskipun doakan seorang diri, Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang kita pertanyaan kita, kalau doa bersama itu nggak dijawab oleh Tuhan, nggak senantiasa dijawab oleh Tuhan seperti yang kita inginkan, lalu apa gunanya kita berdoa bersama? Apa manfaatnya bagi kita? Apa pentingnya kita berdoa bersama? Kalau ternyata doa bersama kita itu nggak dijawab seperti yang kita inginkan, cuma nol seperti aja. Bapak, di sini kita belajar Bapak, apa sih manfaatnya? Apa sih pentingnya kita berdoa bersama itu Bapak Ibu? Yang pertama, boleh kita lihat di sini. Ada sebuah contoh lagi Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu juga, kalau nggak salah, pada waktu itu di Semarang ada sebuah gereja bernama Gereja Huli di Stadium Semarang. Nah pada waktu seorang pendetanya bernama Petrus Agung itu meninggal dunia. Waktu mereka meninggal dunia sebagai jemaat, mereka sangat kehilangan sekali. Ini seorang pendeta yang karismatik, yang berkarisma sekali. Nah mereka nggak terima, lalu mereka berdoa pada Tuhan, minta supaya Tuhan boleh mendengar doa mereka, supaya hamba Tuhan ini, Petrus Agung tersebut dibangkitkan, dihidupkan kembali. Ada ribuan orang berdoa jemaatnya pada waktu itu Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar di sini. Tapi apa yang terjadi? Yang kita lihat, pendeta tersebut tetap nggak dihidupkan oleh Tuhan, tetap meninggal kemudian dimakamkan. Di sini kita melihat Bapak Ibu, bahwa doa bersama itu tidak menjamin doa kita senantiasa dijawab oleh Tuhan. Meskipun kita berdoa ribuan orang, jutaan orang, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan menjawabnya. Padahal kita sekarang, kalau doa bersama itu nggak dijawab oleh Tuhan, lalu apa gunanya kita berdoa bersama? Kalau lebih baik kita berdoa seorang diri, nggak seperti itu. Kita belajar bersama hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, doa bersama atau doa komunal itu menanamkan rasa empati kepada sesama umat Tuhan yang mengalami kesulitan. Ya, jadi waktu kita berdoa bersama Bapak Ibu, tentu kita ada pertanyaan apa yang perlu kita doakan hari ini. Ada seorang ibu atau seorang bapak atau seorang remaja mengutarakan pergumulan dia. Hari ini saya bergumul ini tentang ujian, atau ibu itu bergumul tentang kesehatannya, kesehatan suaminya dan sebagainya. Nah, waktu kita mendengar semua itu, kemudian kita doakan. Dan waktu kita mendoakannya, kita belajar untuk berempati. Artinya kita juga betul-betul bisa merasakan kesedihan orang itu ketika menghadapi sakit seperti itu, atau kesedihan orang itu ketika suaminya sakit seperti itu. Kita belajar untuk memahaminya, kemudian kita berdoa untuk hal itu. Kalau kita berdoa untuk orang lain tanpa empati, itu doa kita cuma basa-basi.
Ya cuma ngomong gitu aja Bapak Ibu, nggak ada maknanya sama sekali, dan itu jelas nggak diperkenan di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita mendengar akan segala keluar mereka, pergumulan mereka, dan kita bisa berempati, dan kita belajar menempatkan diri kita sebagai orang yang menghadapi kesulitan itu, kemudian kita mendoakan, saya percaya doa kita berbeda waktu kita cuma dengar begitu saja. Tapi kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan teman kita, saudara seiman kita itu, maka doa kita berbeda. Kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita ambil contoh sekarang. Yang pertama ini kita ambil contoh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu Yesus akan disalibkan, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama di Taman Getsemani. Ya, pada waktu itu mereka berkumpul bersama. Coba saya bacakan Bapak Ibu ya. Dari Matius 28 ayat 26 berkata seperti ini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke sebuah tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi apa tujuan Yesus mengajak mereka? Mereka diajak, Yesus akan berdoa, dan mereka diajak untuk berdoa juga dengan tujuan mereka itu bisa mendoakan supaya Tuhan Yesus mendapat kekuatan waktu bergumul seperti itu. Apa bergumulan Tuhan Yesus? Kita baca ayat berikutnya Bapak Ibu. Dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Jadi itu Taman Getsemani, ada 3 orang itu dia bawa lebih dekat dengan lokasi di mana Yesus berdoa. Sertanya maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu ia katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya waktu kata berjaga-jaga, artinya kamu juga berjaga-jaga dan berdoalah untuk aku. Yang begitu dia mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya waktu memikirkan penderitaan akan aku hadapi. Di atas kayu salib, disiksa, kemudian ditinggal oleh Allah Bapa. Itu yang diminta oleh Yesus pada murid-muridnya, untuk bisa berempati dengan penderitaan Yesus, dan mereka bisa berdoa untuk Tuhan Yesus. Tapi sepertinya waktu itu muridnya tidak ngerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Jadi empati nggak ada dalam hati mereka masing-masing. Lalu apa terjadi? Kalau kita baca 40, dikatakan seperti ini. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Kita lihat, kalau kita tidak pernah empati pada orang yang sedang menderita, yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka, kita tidak akan dengan serius mendoakannya. Bahkan kita bisa mengabaikannya seperti murid-murid malah tidur. Waktu Yesus bergumul dengan begitu hebat sampai dengan keringatnya menetes seperti darah, mereka tidak mengerti sama sekali. Mereka malah tidur seperti itu. Lalu Yesus berkata seperti ini. Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Kita lihat Bapak Ibu, mengapa murid-murid itu tidak bisa mengerti perasaan Tuhan Yesus dan mereka tidak berdoa untuk Tuhan Yesus, karena mereka nggak bisa merasakan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Itu sebabnya mengapa kita perlu mendengar akan apa yang menjadi beban teman kita, dan kita belajar untuk bisa mengerti perasaan mereka, kemudian kita berdoa untuk mereka. Dengan demikian doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh. Itu pentingnya doa bersama Bapak Ibu. Kita bisa saling mendoakan, dan saya percaya waktu orang lain didoakan oleh kita, mereka bisa mendapat kekuatan luar biasa. Mereka tidak merasa sendiri, tapi ada orang lain yang senantiasa mendukung mereka dalam doa. Contoh yang kedua, yaitu jemaat mula-mula Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul pasal 2 sampai 2 dikatakan seperti saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, kemudian berikutnya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita dari jemaat mula-mula, mereka itu setelah mereka bertobat, mereka kemudian berkumpul bersama, mereka berdoa bersama. Dan anehnya Bapak Ibu, waktu mereka berkumpul bersama itu diceritakan pada waktu begitu banyak orang yang mau menjual harta bendanya untuk membantu orang-orang dalam kesulitan. Nah Bapak Ibu, bagaimana orang-orang yang kaya ini mengerti akan kesulitan orang lain yang dihadapi oleh orang-orang janda-janda pada waktu itu? Saya percaya pada waktu itu ada keterbukaan,
di mana waktu mereka berdoa bersama-sama, orang-orang dalam kesulitan tersebut mengutarakan pergumulan doa mereka. Jadi waktu mereka mengutarakannya, maka orang lain tahu apa menjadi kebutuhan mereka. Mereka mendoakannya, setelah itu yang ada kemampuan menjual hartanya diberikan untuk membantu orang-orang dalam kesulitan tersebut. Jadi kita lihat betapa pentingnya doa bersama itu. Jadi waktu kita mendengar ada orang dalam kesulitan, kita bukan cuma mendoakan, tapi jemaat mula-mula itu mereka juga betul-betul mengaplikasikan. Mereka berdoa untuk orang-orang dalam kesulitan, kemudian mereka membantu juga dalam materi. Nah, ini terjadi karena doa bersama dilakukan. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya doa bersama itu untuk bisa menolong kita mengatasi pergumulan yang kita hadapi. Kita sebagai manusia Bapak Ibu gak akan lepas dari namanya pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Mereka dengan sakit penyakit, pekerjaan, keluarga, anak-anak sebagainya. Nah, kepada siapa kita bisa berdoa? Selain kita berdoa seorang diri, kita juga bantu orang lain untuk bisa membantu doa kita. Dan kalau ada orang lain bisa membantu doa kita, itu memberi kekuatan pada kita. Nah, caranya bagaimana supaya orang lain bisa mendoa kita? Ya kita bisa sharing agar pergumulan kita. Dan saya harapkan, saya juga minta pada saudara, waktu kita mendengar orang lain sharing untuk didoakan, simpan sebagai rahasia. Jangan diobral ceritanya pada orang lain. Jangan kemudian ditambah-tambahi, itu akan menyakitkan orang lain. Kita doakan, kita simpan, dan kita enggak ceritakan pada orang lain. Supaya itu tidak menjadi bahan gosip. Dengan demikian orang itu bisa lebih percaya untuk minta doa pada kita. Tapi kalau kita nggak bisa menyimpan doa pergumulan mereka, malah kita mengobrolnya, kita menjadi corong untuk menceritakan orang lain dalam pergumulannya, itu menyakitkan sekali Bapak Ibu. Dan orang lain tidak akan percaya pada kita, dan mereka pun tidak akan pernah sharing untuk minta doa pada kita. Untuk apa? Kalau pergumulan saya malah menjadi bahan pembicara orang lain. Kita berdoa, kita belajar. Waktu mendengar orang lain minta doakan, simpan baik-baik. Kita doakan secara pribadi kepada Tuhan. Bersama dengan orang percaya lainnya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya doa bersama? Doa komunal, doa bersama itu menunjukkan keseriusan kita seluruh umat Tuhan dalam mengumpulkan sesuatu Bapak Ibu. Saya bacakan dari perikop ini, dari Kisah Rasul pasal 13, ayat 2-3, dikatakan seperti ini. Pada suatu kali, itu jemaat Antiokhia Bapak Ibu ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ini waktu mereka berdoa bersama-sama jemaat Antiokhia itu, lalu mereka mendapat suatu gerakan dari Roh Kudus di mana mengatakan bahwa kamu harus bisa mengutus Barnabas dan juga Saulus untuk melanjutkan pelayanan di tempat lain. Bagi mereka itu bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu. Kedua hamba Tuhan ini sudah menjadi gembala mereka dan juga bisa mengembangkan gereja di mana mereka berada. Setelah itu Tuhan meminta mereka untuk melepaskan dua orang ini pergi untuk melayani tempat lain, untuk mengembalakan tempat lain lagi. Bagi mereka tidak mudah. Lalu apa yang mereka lakukan waktu mereka bergumul seperti itu? Mereka berdoa. Dikatakan mereka berpuasa dan berdoa bersama-sama. Mereka minta petunjuk Tuhan, betul enggak sih ini memang kehendak Tuhan? Apakah cuma ini suatu bayangan kami saja atau betul-betul memang rencana Tuhan, perintah Tuhan pada kami? Maka mereka berdoa dan juga berpuasa. Setelah itu mereka betul-betul yakin memang ini adalah panggilan Tuhan untuk mereka. Maka dengan tulus hati, dengan rela hati, mereka melepaskan dua orang ini. Dikatakan satu, mereka meletakkan tangan mereka di atas kedua orang itu, kemudian membiarkan keduanya pergi untuk pindah ke tempat lain. Ini menunjukkan suatu keseriusan Bapak Ibu. Waktu kita serius bergumul dengan sesuatu yang kita hadapi, kita berdoa bersama. Waktu kita berdoa bersama-sama itu menunjukkan keseriusan kita untuk apa yang menjadi pergumulan kita. Ambil contoh satu lagi Bapak Ibu, yaitu tentang Esther. Waktu Esther itu bangsa Yahudi akan dibunuh oleh Haman, lalu apa yang dilakukan atas perintah Mordekai pamannya? Esther mengatakan minta supaya orang Yahudi semua berdoa, berpuasa. Supaya nanti waktu dia menghadap Raja Ahasiweros, maka dia itu mendapat persetujuan, tongkat diangkat, sehingga dia itu enggak dibunuh pada waktu itu. Kemudian bangsa Israel itu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bergumul hal ini mengenai kematian mereka. Dan ternyata waktu Esther masuk ke tempat Raja Ahasiweros, Raja itu mengangkat tongkatnya sehingga, karena pada waktu itu kalau ratu masuk tanpa persetujuan Raja, dia akan dihukum mati. Tapi ketika dia melihat Esther, Raja tersebut mengangkat tongkatnya sebagai tanda setuju, maka Esther bisa masuk dan mengutarakan keinginannya kepada Raja pada waktu itu.
Itu apa yang dilakukan? Yaitu dia mengajak orang Israel pada waktu orang Yahudi untuk berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama sebagai wujud mereka betul-betul dengan serius mengumpulkan apa yang mereka hadapi pada waktu itu. Bapak dan Tuhan, kita sebagai anggota jemaat Elion Rungkut khususnya, waktu kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan gereja kita saat ini, mungkin berkaitan dengan keuangan, mungkin juga berkaitan dengan jumlahnya jemaat, mungkin juga kurangnya orang-orang yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Tahun depan itu ada pergantian pengurus. Nanti pengurus yang sekarang itu sudah berturun, 2025 nanti sampai 2027 akan diganti dengan pengurus baru. Nah, kita mengetahui untuk mencari orang yang bisa menggantikan pengurus ini yang duduk dalam kepengurusan itu bukan suatu hal yang mudah. Kita cari orang yang tidak cocok, orang yang sudah cocok tapi nggak mau dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Tugas kita sebagai orang anggota jemaat Elion Rungkut, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama, mengumpulkan bersama akan orang-orang yang bisa duduk dalam kepengurusan ini. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan beri tunjukan kepada kita dan Tuhan juga menggerakkan orang-orang itu untuk mau melayani Tuhan dalam kepengurusan di Elion Rungkut ini dan juga nanti akan diutus sebagai majelis juga. Nah, itu perlu kita untuk berdoa bersama, Bapak Ibu. Nggak bisa cuma didoakan oleh seorang hamba Tuhan, oleh pengurus Rungkut saja nggak bisa, tapi semua jemaat itu bisa berdoa bersama untuk minta hal ini. Supaya wujud keseriusan kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi di gereja kita. Ini yang akan dilihat oleh Tuhan, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita belajar di sini. Waktu kita berdoa bersama itu sangat penting sekali. Karena itu menunjukkan akan kita betul-betul serius menghadapi masalah yang kita hadapi. Bukan cuma main-main. Itu Allah kehendaki sampai sejauh mana kita tuh serius mengumpulkan masalah kita. Kalau cuma 1-2 orang itu ya mungkin 1-2 orang saja yang berkumpul, tapi orang lain tidak berkumpul. Itu jelas nggak diperkenan juga oleh Tuhan. Kita belajar di sini, Bapak Ibu, dari jemaat mula-mula juga. Waktu kita menghadapi apa yang dihadapi oleh gereja kita sekarang ini, mari kita berkumpul bersama, berdoa bersama, supaya Tuhan beri tunjukkan kepada kita calon-calon pengurus nantinya untuk tahun akan datang. Itu perlu waktu kita mendoakannya, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa sih pentingnya kita berdoa bersama? Doa komunal bersama itu menularkan semangat doa umat Tuhan yang mengalami kelesuan. Bapak yang kasih Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, itu seringkali kita bisa lesu, kita bisa capek, kita bisa bosan, kita bisa boring, dan sebagainya. Bahkan kita pun yang tidak melayani Tuhan dalam pekerjaan kita, kadang-kadang kita bisa juga bisa capek, kita bisa lesu, nggak ada semangat lagi. Nah, itu sebabnya perlu adanya orang-orang yang bisa memberikan support pada kita, mendukung kita supaya kelesuan itu bisa bangkit kembali, kita bisa semangat lagi dalam melayani Tuhan. Saya bacakan, Bapak Ibu, dari Kisah Rasul pasal 1. Dikatakan seperti ini suatu kisah di mana Yesus baru bangkit dari kematiannya, Bapak Ibu. Dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Berikutnya, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita lihat, Bapak Ibu, pada waktu itu orang-orang Kristen, jemaat mula-mula itu dan juga mantan murid Tuhan Yesus, mereka sudah lesu. Mereka sudah merasa hidup itu gak ada pengharapan lagi. Guru yang mereka harapkan bisa menjadi raja atas Israel, sekarang pergi meninggalkan mereka. Bahkan sebelum mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, sempat ada pertanyaan, Guru, setelah Yesus bangkit, mereka tanya, Guru, kapan sih kamu itu bisa memulihkan kondisi Israel pada waktu itu? Yesus mengatakan, bukan urusan saya, itu bukan rencana saya seperti itu. Jadi kita melihat, Bapak, orang-orang pada waktu masih mengharapkan Yesus bisa menjadi raja atas bangsa Israel, bisa memulihkan kondisi bangsa Israel. Dan waktu itu mereka betul-betul lesu keluar dari mereka. Mereka sudah tidak ada semangat lagi untuk melayani Tuhan. Mereka mikir, itu apa sih sekarang guru mereka harapkan sudah tidak ada bersama-sama mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu, para murid mengajak mereka untuk berdoa bersama, supaya mereka bisa mendapat kekuatan kembali, punya semangat kembali untuk melayani Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya percaya saya sebagai hamba Tuhan, juga saudara sebagai orang, sebagai jemaat, sebagai pengurus, sebagai majelis, pernah mengalami kelesuan seperti itu. Bagaimana kita mengatasi, saudara? Mengatasi, Bapak Ibu? Satu-satunya kita hanya bisa datang bersama-sama, minta dukungan orang lain itu bisa mendoakan kita. Supaya kita semangat kembali untuk melayani Tuhan, kita semangat lagi untuk bekerja. Doa bersama sangat dibutuhkan. Seorang tokoh gereja yang bernama Charles Swindoll, dalam bukunya yang berjudul
jika kamu menjadi orang Kristen, apa yang kamu lakukan? Apa kamu kira-kira berkata seperti ini Bapak Ibu. Saya beruntung atau bersyukur karena saya melayani dalam gereja yang mempunyai pemimpin-pemimpin rohani yang dewasa. Ketekunan mereka untuk berdoa menyingkapkan kedewasaannya. Acara-acara pertemuan kami sering diselingi doa. Kami mulai dengan doa, lalu membahas hal-hal umum dalam jemaat, lalu kami berdoa dan berdoa lagi. Dikatakan, hal ini memberi semangat kepada para pemimpin yang mengalami kelusuan rohani. Apa yang dikasih Tuhan? Kita lihat di sini pengakuan seorang pendeta yang cukup terkenal. Dia mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bisa melayani di sebuah gereja di mana para pemimpin rohaninya, majelisnya, aktivisnya, itu mereka begitu semangat untuk berdoa. Waktu mereka menghadapi suatu masalah, waktu mereka rapat, waktu mereka menghadapi pertemuan, mereka senantiasa berdoa, diawali dengan berdoa dan berdoa terus. Waktu mereka menghadapi masalah dan mungkin sulit diselesaikan, mereka berdoa kembali pada Tuhan. Dan dikatakan waktu mereka seringkali berdoa seperti itu memberikan semangat kepada orang lain yang pada waktu itu mengalami kelesuan secara rohani. Kita lihat Bapak Ibu, betapa pentingnya doa bersama itu. Karena itu akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan juga kelesuan kita. Banyak sekitar kita saya percaya yang mengalami kelesuan rohani, menghadapi masalah begitu rumit dalam dunia ini, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Kita kadang-kadang merasa putus asa, kadang-kadang kita merasa sudah jenuh dengan kehidupan kita. Rohani kita seakan sudah begitu lesu, begitu terjatuh sekali dalam titik yang paling bawah. Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, kita perlu orang lain itu bisa memberikan semangat pada kita. Untuk mendoakan kita, dan kita boleh waktu kita berdoa bersama, semangat itu akan dibangkitkan kembali. Kalau kita cuma doa seorang diri, itu tidak akan memberikan efek banyak. Tapi kalau kita lihat begitu banyak orang mendoakan kita, begitu banyak orang memberikan kekuatan pada kita, itu berikan semangat malah biasa. Yang bisa memberikan kita semangat untuk kembali melayani Tuhan, semangat lagi untuk bekerja. Ingat Bapak Ibu, itu pentingnya doa bersama. Itu sebabnya jangan pernah berpikir doa bersama itu enggak ada artinya. Enggak, ada artinya, sangat ada. Itu sebabnya mengapa Yesus mengajarkan supaya kita berdoa bersama. Kami, dan kami. Dengan tujuan seperti itu. Supaya kita saling bisa memberikan support, kita bisa saling mendoakan seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, doa komunal, doa bersama itu memberi support pada umat Tuhan yang banyak menghadapi tantangan dalam pelayanannya. Yang tadi kelesuan, tapi sekarang menghadapi tantangan. Melayani Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi para orang-orang yang ULP, missionary Bapak Ibu yang tinggal di pedalaman, yang mereka mengajar Injil di luar, di negara-negara komunis, di pedalaman, mereka begitu banyak tantangan dihadapi. Mereka siap akan dibunuh, mereka juga seringkali dibully dan sebagainya. Dan mereka membutuhkan doa-doa kita. Itu sebabnya kita senantiasa perlu mendoakan mereka bersama-sama supaya mereka mendapat kekuatan dari Tuhan. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Ada beberapa tokoh Alkitab yang senantiasa minta didoakan oleh orang lain. Kalau sempat, Paulus mengatakan seperti ini. Berteguhlah dalam doa, berdoa juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk beritaan kami. Di mana pada waktu itu Paulus sedang bergumul, dia akan menginjili sebuah tempat. Tapi begitu sulit untuk bisa melakukan penginjilan. Dia minta kepada jemaat Kolose, doakan kami. Supaya kami mempunyai kemampuan untuk bisa memberitakan Injil pada orang lain dan Injil bisa disebarluaskan. Kita lihat, Paulus itu rohaninya luar biasa tingginya Bapak Ibu. Tapi dia juga membutuhkan dukungan doa dari orang lain. Apalagi kita, yang mungkin kerohanian kita nggak setinggi Paulus, itu sangat-sangat membutuhkan orang lain untuk mendoakan kita Bapak Ibu. Yang berikutnya, Efesus 6, Paulus berkata seperti ini pada jemaat Efesus. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus dan juga untuk aku, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kita lihat Bapak Ibu. Paulus mengatakan, doakan untuk orang-orang kudus, para pelayan Tuhan, dan juga untuk aku. Sewaktu aku menyampaikan firman Tuhan, ada keberanian bagi untuk bisa memberitakan Injil pada mereka. Betapa pentingnya kita mendukung orang dalam doa waktu melayani Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu. Dalam Ibrani 13 ayat 18 dikatakan seperti ini. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami yang mengingini suatu hidup yang baik. Karena berdoalah terus untuk kami. Berdoalah terus, bukan cuma satu kali, dua kali.
Berdoa terus-menerus untuk kami waktu kami bergumul dalam pelayanan kami sebagai seorang pemberita Injil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya boleh bertanya pada Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu dalam doa-doa pribadi saudara berdoa untuk hamba Tuhan di Rungkut, berdoa untuk pengurus di Rungkut, berdoa untuk para teman-teman kita di sekitar kita, di mana mereka sangat membutuhkan dukungan doa kita. Seringkali kita enggak melakukannya. Kita bukannya mendoakan, malah mencela mereka, mengatakan ini dan itu yang enggak ada baiknya. Coba kita belajar untuk mendoakan mereka Bapak Ibu, dan alangkah baiknya kalau kita bisa berdoa bersama-sama supaya mereka bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Tanpa doa-doa kita, pelayanan hamba Tuhan, pelayanan orang itu akan mengalami banyak kegagalan. Karena tantangan itu begitu luar biasa di luar sana. Doa itu sangat dibutuhkan. Sangat sekali ada seorang pendeta menceritakan pengalaman dia. Dia waktu dia khotbah, dia itu khotbahnya enggak terlalu hebat seperti apa, begitu sederhana. Tapi bisa menggerakkan banyak orang, bisa menobatkan banyak orang. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, di balik saya ada orang yang senantiasa mendoakan saya. Mereka mendoakan saya waktu saya mempersiapkan khotbah, waktu saya berkhotbah, waktu saya pelayanan. Mereka terus mendoakan saya. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan itu sederhana, tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan kekuatan dia, tapi kekuatan doa dari orang-orang di belakang dia. Itu yang terjadi. Itu sebabnya kita perlu berdoa bersama untuk orang sekitar kita, mendoakan orang-orang membutuhkan akan dukungan doa kita, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu. Doakan mereka supaya hidup mereka betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka bisa berjuang mengatasi kesulitan dalam pelayanan mereka. Ada sebuah lagu Bapak Ibu yang berkata seperti ini. Dalam KPPK 278. Ya, nanti aja. Musiknya nanti aja. Dikatakan, pada hari senja saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Doalah bagiku juga karena ku rindu kasih-Nya. Doalah bagiku juga, sebutlah namaku padanya. Sebuah permohonan doa dari orang sekitar kita, doakan aku. Waktu kau berdoa pada waktu senja, kapanpun kau berdoa, ingatlah aku, doakan aku. Itu kita sadari waktu dari lagu ini. Kita tidak mungkin hidup seorang diri tanpa bantuan doa orang lain. Berdoa dikatakan seperti ini, pada pagi hari saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, maka kau ingatku. Kemudian ku doa bagimu juga karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga karena kau sebut namamu padanya. Kita lihat Bapak Ibu, sebuah lagu yang begitu indah untuk kita renungkan, di mana kita mulai disadarkan, saya membutuhkan doa orang lain juga membutuhkan doa saya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita bisa berdoa bersama-sama, akan menjadi kekuatan luar biasa bagi orang-orang yang kita doakan. Sebuah kesaksian dari seorang pendeta, seorang profesor sosiologi yang bernama Feng Gang yang dari Tiongkok. Dia itu penulis buku yang bernama Agama di China, Agama di Tiongkok. Dia mengatakan seperti ini, menurut penelitian yang dia lakukan. Dia mengatakan perkembangan orang Kristen di Tiongkok itu luar biasa. Pada tahun 2010, orang Kristen mencapai 58 juta. Itu melebihi orang Kristen di Brasil yang berjumlah 40 juta orang. Ya. Kemudian tahun 2025, tahun depan berarti, orang Kristen mencapai 160 juta yang dari Tiongkok. Melebihi orang Kristen di Amerika yang berjumlah 159 juta orang. Kemudian nanti tahun 2030, orang-orang Kristen itu diperkirakan berjumlah 247 juta orang banyaknya. Dan mungkin dikatakan bisa-bisa Tiongkok itu menjadi orang Kristen yang terbanyak di dunia. Padahal dia itu negara komunis. Bapak dan Tuhan, bagaimana semua itu bisa terjadi? Perkembangan luar biasa negara Tiongkok. Terlepas daripada peran serta orang-orang Tionghoa pada waktu itu. Jadi orang-orang Tionghoa Bapak Ibu, dimanapun mereka berada waktu mereka meninggalkan Tiongkok, ketika mereka ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Asia, ada di Australia, mereka senantiasa berdoa untuk negara mereka, berdoa untuk orang Kristen di sana, berdoa untuk para pemimpin gereja di negara Tiongkok. Mereka rindu bahwa ada perkembangan luar biasa jumlah, ada perkembangan rohani di negara Tiongkok. Dan ternyata Tuhan mendengar doa-doa mereka. Sehingga jumlah jemaat itu semakin hari semakin bertambah. Karena doa dari orang-orang Tionghoa yang ada di mana saja. Mereka senantiasa berdoa untuk negara Tiongkok. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Seringkali kita melupakan. Kita melalaikan tugas kita untuk senantiasa mendoakan orang-orang yang memang membutuhkan dukungan doa kita. Bapak Ibu.
Sebelum kita berdoa, saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu ini saat kau berdoa sebagai pengingat kita. Kita membutuhkan doa, didoakan orang lain juga membutuhkan doa kita, Bapak Ibu. Kata-katanya mungkin silakan. Hari senja saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Doalah bagiku juga, karena ku rindu kasih-Nya. Doalah bagiku juga, sebutlah namaku padanya. Baik, kedua. Saat hari pagi, saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut namamu padanya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Kau pada hari ini kembali kami diingatkan akan peran serta kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari-Mu Tuhan. Salah satu tugas kami adalah berdoa untuk mereka yang membutuhkan doa kami. Biarlah kami dalam hati kami setelah kami mendengar firman-Mu ini, kami semakin rindu untuk mengadakan doa bersama dengan saudara seiman kami, di mana di gereja kami hari Rabu ada waktu kami berdoa bersama untuk gereja kami, untuk negara kami, untuk keluarga kami. Tuhan, tolong kami. Beri kami kerinduan untuk boleh datang pada hari Rabu itu, di mana kami boleh datang bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami boleh berdoa bersama-sama dengan mereka, dan juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi, baik pergumulan gereja kami dan pergumulan kami pribadi. Karena kami tahu Tuhan, sebagai manusia, kami membutuhkan doa orang lain, dan orang lain juga membutuhkan doa-doa kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa boleh mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk bersama-sama untuk dua hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk sekolah Elion, sekolah Kristen Elion. Kita doakan untuk penerima siswa baru. Kita juga berdoa untuk para guru, dan kita juga berdoa untuk para pengurus yang ada. Yang kedua, kita juga berdoa untuk negara kita Indonesia. Tuhan boleh pimpin negara kita nantinya setelah pergantian presiden, supaya negara kita tetap terkendali dan presiden yang terpilih betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa kita untuk senantiasa mendoakan mereka yang terpilih sebagai presiden negara kita untuk periode akan datang. Kita juga berdoa pula untuk jemaat Elion dan juga semua orang Kristen. Ketika dalam masa liburan ini mereka sedang keluar kota, keluar negeri berlibur, biarlah mereka juga senantiasa ingat kepada Tuhan, ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu kepada gereja kami yang mempunyai sebuah sekolah, yaitu sekolah Kristen Elion. Kami berdoa Tuhan untuk penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2024 dan 2025, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal Elion, sekolah Elion ini,
dan mereka juga mengenal sebagai sekolah yang mementingkan kerohanian, sehingga mereka pun ada kerinduan untuk bisa menyekolahkan anaknya, karena mereka tahu ketika mereka sekolah di Elion maka kerohanian anak-anak mereka boleh terbina dengan baik. Kami juga berdoa untuk para guru Tuhan supaya Tuhan pimpin mereka sebagai guru. Mereka bukan cuma mengajar, namun mereka juga ada hidup yang berintegritas. Hidup mereka juga bisa mengejar bintang Kristus, sehingga mereka pun bisa menjadi panutan bagi anak, bagi murid-murid mereka, bagi orang tua murid, dan juga bagi orang sekitar mereka. Kami juga berdoa pula untuk para pengurus yang ada di Sekolah Elion. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan, pimpin mereka juga dalam memikirkan kemajuan Sekolah Elion di waktu akan datang. Kami juga berdoa pula untuk calon pengurus yang baru, karena tahun depan pun akan diganti pengurus yang baru, supaya Tuhan juga boleh tunjukkan kepada kami siapa yang akan Tuhan tempatkan sebagai pengurus dan juga sebagai ketua di dalam kepengurusan nanti. Beri hikmat kepada kami Tuhan untuk boleh menentukan siapa mereka. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Untuk negara kami serahkan juga dalam tangan-Mu untuk presiden dan juga wakilnya yang sudah terpilih, di mana kami rindu mereka mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, sehingga waktu mereka memerintah nanti mereka betul-betul memikirkan rakyat, bukan cuma memikirkan kepentingan mereka pribadi. Apa mereka janjikan waktu mereka kampanye bisa mereka wujud nyatakan waktu mereka memerintah nanti. Dan rakyat pun bisa merasa terayomi dengan posisi mereka saat ini. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk orang-orang Kristen dan juga jemaat kami yang sekarang sedang keluar kota, keluar negeri untuk berlibur. Pimpin mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka senantiasa ingat kepada-Mu Tuhan, ingat berdoa, dan lebih daripada itu mereka juga ingat untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang zaman, sepanjang abad untuk menyatakan iman kita melalui iman rasuli. Saya harapkan kita bisa mengatakannya atau mengikrarkan dengan pelan, jangan terlalu cepat Bapak Ibu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Allah yang Maha Besar, Allah yang begitu mengasihi manusia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bersama jemaat naikkan pujian ini dan memberi persembahan kepada Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun
kasih Allah. Kasih Allah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji. Jemaat diminta berdiri. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku, seumur hidupku. Sekali lagi, seumur hidupku. Bersama kita akan berdoa. Bapa kami, kita berdoa secara perlahan-lahan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaan, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai akan ibadah kami pada hari ini, mulai awal sampai dengan selesai. Kami serahkan Tuhan anak rapuh dalam tangan-Mu. Mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Di antara mereka mungkin hari ini atau besok akan berlibur, akan bepergian keluar kota atau keluar negeri. Tuhan juga senantiasa menuntun dan menyertai mereka. Dan bila mereka sebagai orang percaya, ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan, mereka juga bisa melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, di mana mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup mereka boleh memuliakan Tuhan, hidup mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati Bapak, Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
damai sejahtera. Dipersilakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.